Hujan mengguyur desa Karangsari sejak sore tadi, seolah langit ingin menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi malam itu. Di tengah gemuruh petir dan bayangan gelap sawah yang basah oleh air dan lumpur, seorang gadis bernama Laras berjalan cepat membawa ember air dari sumur. Bajunya kuyup, kakinya kotor, tapi pikirannya jauh lebih ribut dari suara hujan. Ia baru saja bertengkar lagi dengan bibinya karena menolak dijodohkan dengan anak kepala dusun. Dan seperti biasa, Laras lebih memilih menyendiri di dapur belakang yang menghadap ke sawah kosong. Tapi malam ini ada yang berbeda. Dari balik gelap dan kabut hujan, seseorang berdiri di tengah pematang sawah, mematung diam. Terkena kilat, wajahnya terlihat aneh, lembam, kusut dan matanya kosong seperti tak bernyawa. Laras memicingkan mata. Saat kilat berikutnya menyambar, ia sadar pria itu tidak memakai alas kaki. Bajunya robek, dan tangannya menggenggam erat sesuatu di dadanya tanpa melepaskannya sedikit pun. Jantung Laras berdegup keras, tubuhnya ingin lari. Tapi kakinya tertancap di tanah. Berani-beraninya orang berdiri di tengah sawah malam-malam begini, dan lebih gila lagi saat Laras menatapnya. Pria itu menangis, sunyi, tanpa suara, tapi air mata mengalir deras seperti hujan yang mengguyur desa sejak sore. Laras mendekat perlahan, jarak mereka makin dekat, dan saat ia hanya 2 meter dari pria itu, tiba-tiba pria itu menjerit keras, memekakkan telinga, dan jatuh terduduk sambil menggeleng-gelengkan kepala seperti anak kecil yang ketakutan. Laras mundur 1 langkah, tapi rasa iba lebih kuat daripada rasa takutnya. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya pelan, tapi tak ada jawaban. Pria itu hanya mengerang, menarik-narik rambutnya sendiri dan bergumam tak jelas, seperti orang hilang ingatan. Atau lebih parah, orang gila. Laras melihat luka sobek di lengannya, darah sudah mengering tapi tampak kotor dan entah kenapa. Hati Laras seolah dipaksa diam dan berkata, "Tolong dia." Dengan nekat, Laras menyentuh bahunya perlahan. Pria itu melompat mundur seperti disetrum, tapi tak berusaha menyerang. Malah menggenggam benda kecil di dadanya lebih erat. Laras melihat itu adalah liontin emas, kusam dan penuh lumpur. Tanpa tahu kenapa, Laras berkata, "Ayo ikut aku, kamu bisa sakit kalau di sini terus." Butuh waktu lama sampai pria itu berdiri. Laras membimbingnya melewati jalan kecil di belakang dapur, membuka gudang kosong yang biasa dipakai untuk menyimpan karung pupuk. Lalu menyuruh pria itu duduk di sudut ruangan. Ia memberi air minum, makanan sisa nasi jagung dan telur rebus yang ada di tungku dan 1 selimut tipis. "Aku Laras, aku gak tahu kamu siapa, tapi malam ini kamu tidur di sini dulu ya." Ucapnya pelan. Pria itu hanya menatap kosong ke dinding, tapi tak lagi menjerit. Tubuhnya gemetar, matanya sesekali melirik Laras seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terkunci rapat. Hujan terus turun, membasahi malam pertama pertemuan mereka. Malam yang diam-diam mencatat awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang desa dan dunia maya dalam waktu dekat. Pagi harinya, suara ibu Laras menggelegar saat tahu ada orang asing di gudang. "Kamu waras gak sih, Laras? Bawa-bawa orang gila ke rumah? Mau disangka pelakor, perusak keluarga." Laras berusaha menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengar. Ia disuruh mengusir pria itu atau diusir dari rumah. Tapi Laras memilih bertahan diam-diam. Membawa makanan secara sembunyi, sembari membersihkan luka di kaki dan bahu pria itu yang mulai bernanah. Ia tak tahu siapa dia, namanya pun belum tahu, tapi Laras merasa, pria ini bukan sekadar orang gila. Di matanya tersembunyi luka yang dalam, bukan luka tubuh, tapi luka jiwa. 3 hari berlalu, warga mulai curiga. Seseorang melihat Laras membeli obat merah di warung dalam jumlah banyak. Mulut-mulut mulai bicara, dan pada hari kelima, satu berita mengejutkan menyebar di balai desa. Ada pria gila berkeliaran dan mencuri makanan warga, dan mereka percaya Laras menyembunyikannya. Malam itu, sekumpulan pemuda datang mengetuk pintu rumah Laras dengan obor dan suara marah. Mereka ingin mengusir si pria gila. Laras berdiri di depan gudang dengan tubuh gemetar menghalangi mereka. "Kalau mau usir dia, lewati aku dulu," teriaknya, tapi seseorang dari balik kerumunan berkata dingin, "Dia bukan orang asing, dia keluargaku, yang seharusnya udah dibuang sejak dulu." Laras menoleh. Di sana berdiri seorang pria berjas hitam dengan wajah mirip dengan pria gila itu. Tapi matanya penuh kebencian. Laras tidak tahu siapa dia. Tapi satu hal jelas. Apa yang ia rawat selama 5 hari bukan sekadar pria gila yang tersesat. Mungkin, ia sedang memegang rahasia besar yang tak seorang pun di desa ini sanggup pahami. Namanya memang belum pasti, tapi sejak pria itu mulai tenang dan tak lagi menjerit, Laras mulai memanggilnya Raka. Alasannya sederhana. Itulah satu-satunya nama yang nyaris keluar dari bibir pria itu saat ia mengigau tengah malam. Suara lirih bergetar dalam dan menyedihkan. Sambil memeluk lutut, ia berbisik,
Raka, jangan, ampuni aku. Entah siapa Raka yang sebenarnya, tapi sejak saat itu Laras tak tega lagi menyebutnya orang gila. Raka mulai mau makan meski harus disuapi, mulai tidur nyenyak meski sesekali terbangun sambil menangis, mulai diam saja menatap dinding setiap pagi sambil menggenggam liontin yang belum pernah ia lepas sama sekali. Laras belum bisa membuka liontin itu. Ia sempat mencoba saat Raka tertidur, tapi tubuh pria itu refleks meraih dan memeluknya erat, seperti anak kecil yang takut mainan kesayangannya direbut. Laras menyerah. Mungkin belum waktunya. Masalahnya bukan hanya Raka yang makin hari makin membuat hatinya ikut berdebar. Masalah lebih besar adalah warga desa-desa. Karangsari memang damai, tapi bukan berarti ramah terhadap hal aneh. Warga mulai bisik-bisik. Tiap Laras ke warung, orang menatap sinis, suara seperti, "Itu tuh, cewek yang rawat orang gila di belakang rumahnya gila juga kali." Menghantui telinganya setiap hari. Ibunya tak bicara padanya selama 3 hari dan pamannya, yang sebenarnya sangat dekat dengan Laras, sudah mulai menyuruhnya mencari kontrakan dan keluar rumah kalau tetap keras kepala. Laras terjepit. Tapi saat ia hendak menyerah, sesuatu terjadi. Malam itu Raka kembali mengigau. Tapi kali ini ia menyebut lebih dari satu nama. "Bu? Amel Johan, jangan tinggalkan aku, api panas. Aku gak mau ke rumah itu lagi." Suara itu pelan, putus-putus, tapi cukup membuat Laras memicingkan mata. Amel, Johan, siapa mereka? Dan rumah itu, yang dimaksud. Ada luka yang tak terlihat dalam ingatan Raka yang hanya muncul saat ia bermimpi. Mungkin trauma yang membuatnya seperti sekarang malamnya. Laras mencari petunjuk lewat liontin itu. Di luar hujan turun pelan. Saat Raka tertidur dengan posisi membelakangi, Laras perlahan menarik liontin itu. Dari tangannya lambat tapi akhirnya berhasil. Ia membuka kunci kecil di sisi liontin. Di dalamnya, foto kecil seorang anak laki-laki usia sekitar 6 tahun berdiri bersama seorang wanita cantik bergaun putih. Mungkin ibunya. Di belakang foto tertulis samar, "Untuk Raka, saat kamu dewasa nanti, jangan pernah lupakan siapa kamu." Jantung Laras berdegup. Raka bukan orang sembarangan. Ia punya masa lalu yang utuh, punya keluarga, punya kehidupan normal sebelum berubah jadi seperti ini. Suara ketukan pintu mendadak mengagetkan Laras. Dini hari, siapa yang datang? Ia menyimpan liontin, menutup pintu gudang, lalu keluar. Betapa terkejutnya ia saat melihat pria yang sama yang datang malam sebelumnya, berdiri di depan rumah dengan payung hitam besar dan mobil mewah di belakangnya, wajahnya kaku dingin. "Dia masih di sini kan?" tanyanya. "Datar. Kamu siapa?" tanya Laras. "Aku kakaknya, dia seharusnya di rumah sakit, tapi kabur kamu telah merusak urusan kami." "Rumah sakit? Tempat orang seperti dia seharusnya dirawat, dia berbahaya, kami keluarganya, sekarang serahkan dia pada kami. Atau kau akan ikut terbakar." Laras bergidik, terasa ada ancaman yang terselip di balik suara tenang pria itu. "Kalau dia kakakmu, kenapa kamu buang dia di sawah?" tanya Laras dengan suara gemetar. "Itu urusan kami, dia beban-beban keluarga. Orang seperti dia hanya bikin malu. Sekali lagi serahkan dia, atau kau akan menyesal." Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan tanah yang dingin dan dada Laras yang bergetar keras. Malam itu Laras tidak tidur. Ia berjaga di dekat gudang dengan pisau dapur di bawah bantal, dan saat ia menatap wajah Raka yang tertidur dalam peluh dan air mata, Laras tahu ini bukan hanya soal menolong orang asing. Ia sedang menyelamatkan seseorang yang seluruh dunia ingin hapuskan, dan mungkin satu-satunya alasan pria ini masih hidup adalah karena takdir mempertemukan mereka. Laras tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal pasti, ia tidak akan menyerah, sebab dalam mata kosong Raka, ia melihat luka yang tak pernah diobati oleh siapapun, bahkan oleh keluarganya sendiri. Laras tidak bisa diam setelah menemukan foto dalam liontin dan mendengar langsung ancaman dari pria misterius yang mengaku kakak Raka. Ada terlalu banyak keanehan. Siapa Raka sebenarnya? Kenapa keluarganya seolah ingin menutupinya dari dunia? Dan mengapa ada luka dalam yang begitu dalam di balik mata kosongnya? Laras memutuskan mencari jawaban sendiri. Malam itu, dia mengambil gambar foto kecil dari liontin, lalu keesokan paginya, berpura-pura pergi ke pasar padahal ia naik bus ke kota terdekat, kota Sukadharma. Di kota itu ada sebuah rumah sakit jiwa swasta bernama Graha Mandala. Sebuah tempat dengan pagar tinggi dan suasana mencekam. Ia berpura-pura sebagai relawan dan mencoba mengorek informasi dari penjaga, hingga mendengar kabar bahwa 2 bulan lalu, seorang pasien kabur setelah mengalami trauma parah akibat kecelakaan dan pengkhianatan keluarga. Namanya Raka Arya Satya.
Bisik seorang perawat tua saat Laras menunjukkan foto dari Liontin. Perawat itu tampak iba. Dia anak pengusaha besar seluruh keluarganya gila kekuasaan. Waktu ayah mereka meninggal, terjadi konflik besar soal warisan. Raka dijebak seolah-olah dia penyebab kecelakaan yang menewaskan adiknya. Padahal, kata dokter, ingatan dia hancur sejak kejadian itu, dan sejak saat itu, mereka buang dia. Laras menggigil Raka. Bukan hanya korban trauma, tapi korban politik keluarga, dan sekarang dia ada di gudang belakang rumahnya. Tubuh dan jiwanya rusak karena ulah keluarganya sendiri. Dalam perjalanan pulang, hati Laras campur aduk, antara marah, sedih, dan takut. Ia ingin segera sampai rumah dan memeluk Raka, mengatakan bahwa ia percaya padanya, tak peduli masa lalunya. Tapi saat ia sampai di desa, sesuatu yang mengerikan menantinya. Pintu rumah terbuka lebar, gudang kosong, Laras berlari ke belakang. Berteriak memanggil nama Raka. Raka! Raka! Tidak ada jawaban, selimut sobek berserakan, mangkuk makan pecah di lantai, darah. Setitik dari sudut dinding hingga pintu belakang terbuka lebar. Laras panik. Ia mencari ke sekeliling rumah, hutan kecil di belakang, kebun tetangga, tak ada siapapun. Tangisnya pecah di bawah pohon jambu belakang rumah. Ia merasa kehilangan seseorang yang belum lama dikenal, tapi sudah seperti bagian dari jiwanya. Saat matahari mulai tenggelam, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi menggetarkan jantung Laras membuka. Perlahan di luar berdiri seorang bocah kecil, usia sekitar 8 tahun dengan wajah polos tapi ketakutan. Kak Laras, tadi aku lihat orang mukul Kak Raka di jalan batu belakang masjid. Dia dibawa masuk mobil hitam. Kak Raka sempat manggil, Ras, tapi mobilnya keburu jalan. Laras lemas, lututnya tak kuat menopang tubuhnya. Ia menjerit dalam hati, berlari ke tempat yang disebut bocah itu. Tapi hanya ada bekas ban, jejak kaki berantakan dan satu benda kecil yang tergeletak di tanah, liontin itu. Laras memungutnya dengan tangan gemetar, dingin mati. Di dalamnya foto sudah hilang, diganti dengan sobekan kertas kecil bertuliskan, "Kalau kau ikut campur lagi, kau akan menyusulnya." Matanya membara. Ada rasa takut, tapi lebih besar lagi, amarah. Dia sudah kehilangan Raka 2 kali, dan kali ini dia tak akan diam saja. Malam itu ia menulis sebuah postingan panjang di media sosial. Dia tulis semuanya. Dari awal bertemu pria di sawah, sampai perawat yang membocorkan nama Raka Arya Satya. Dia lampirkan foto liontin, jejak darah dan nama rumah sakit. Dia tutup dengan kalimat, "Kalau kalian tahu siapa Raka sebenarnya, bantu aku membawanya pulang." Postingan itu hanya dibaca ratusan orang malam itu, tapi pagi harinya, segala hal berubah. Komentar membanjir, inbox Laras penuh. Orang-orang mulai menyadari bahwa Raka bukan sekadar pria gila, tapi pewaris dari dinasti bisnis besar yang dikabarkan hilang. Beberapa bulan lalu, satu akun anonim mengirim pesan, "Kalau kamu ingin tahu di mana Raka sekarang, ikuti koordinat ini, bawa keberanianmu." Dan disitulah langkah Laras menuju dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan baru saja dimulai. Langkah Laras menyusuri jalan berbatu menuju koordinat misterius yang dikirim dari akun anonim malam itu dengan napas tercekat dan tangan gemetar. Hutan tua di barat desa sepi, gelap dan terasa menyimpan rahasia yang sudah lama dikubur dalam tanah. Laras hanya membawa senter kecil, pisau dapur dan liontin kosong yang dulu selalu digenggam Raka. Saat sampai di batas jurang tua yang dulu pernah jadi tempat pembuangan bangkai sapi, ia melihatnya. Sebuah mobil hitam terparkir tak jauh dari semak sinar. Lampu redup menyala dan suara samar jeritan pelan terdengar dari dalam gudang reot di dekat sana. Hatinya langsung menegang. "Raka?" bisiknya, dan saat ia menyelinap mendekat, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke belakang lehernya. Suara dingin itu familiar. "Kamu keras kepala sekali ya, tak tahu kapan harus berhenti." Laras menoleh perlahan dan melihat pria yang dulu mengaku sebagai kakak Raka berdiri dengan 2 pria bertubuh kekar di belakangnya. Salah satu dari mereka membawa kayu panjang, yang satunya lagi tali tambang. "Aku sudah bilang bocah itu harus hilang, kau membuat semuanya rumit." Laras mencoba melawan, tapi satu tamparan keras membuat tubuhnya tersungkur ke tanah, kepalanya terbentur batu kecil dan darah mengalir dari pelipisnya. Saat ia hendak bangkit, tangannya diikat dan ia diseret ke dekat bibir jurang. Sinar bulan malam itu menyinari sesuatu yang tak ia sangka. Raka terikat di tiang kayu, dengan tubuh penuh luka lebam dan mulut dilakban. Matanya terbuka, tapi kosong seperti mayat hidup. Laras menangis sambil berteriak namanya. "Raka!" Pria berbaju hitam itu tertawa sinis. "Sudah terlambat, lagi pula, untuk apa mempertahankan manusia rusak seperti dia?
Kami akan wariskan perusahaan tanpa celah dia, hanya noda. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk melempar tubuh Raka ke jurang. Laras memberontak sekuat tenaga, berhasil menggigit tangan pria yang menahannya, lalu berlari ke arah Raka sambil membawa pisau kecil yang sempat ia selipkan di pinggang. Suara gaduh memecah malam senter terjatuh. Terjadi perkelahian brutal antara Laras dan dua pria berbadan besar. Pukulan bertubi-tubi mendarat di punggungnya. Tapi ia bertahan di tengah kekacauan itu. Raka mendadak menggeliat, matanya yang semula kosong menyala. Liar seperti disambar petir, suara Laras, suara yang selama ini menenangkannya, menyentuh sesuatu dalam dirinya, dia menggeram melawan. Tali tambang di tangannya mengencang hingga akhirnya lepas. Laras nyaris pingsan saat pria bertubuh besar hendak memukulnya lagi. Tapi Raka melompat dari belakang, menubruk pria itu hingga keduanya terguling ke tanah di sana. Dalam gelap, terjadi duel antara Raka dan dua pria asing, bukan duel biasa, tapi pertarungan antara luka batin dan kebencian yang disimpan. Bertahun-tahun Raka tidak terlatih, tapi seperti binatang terluka yang membela sarangnya, ia mengamuk. Pukulannya membabi buta, teriakannya mengguncang hutan. Satu pria berhasil ia jatuhkan ke jurang satunya, sementara yang lain kabur dengan wajah berdarah. Saat pria berjas hitam mencoba melarikan diri, Raka menariknya dengan sisa tenaga dan meninju wajahnya hingga tersungkur. "Aku bukan beban," gumam Raka lirih, suaranya retak. "Kalian yang membusuk." Laras menghampirinya dengan tubuh gemetar memeluk Raka erat. Suara tangisnya pecah seperti sungai pecah bendungan. Sinar senter dari arah lain tiba-tiba datang. Beberapa warga desa muncul. Ternyata mereka mengikuti koordinat Laras yang disebarkan lewat pesan darurat yang tak sengaja terkirim saat Laras terguling tadi. Mereka melihat semuanya. Raka yang berdarah, Laras yang penuh luka, dan dua pria asing yang tergeletak nyaris tak bernyawa di bawah tepi jurang. Sejak malam itu, Raka tak lagi dipanggil orang gila. Dia bukan hantu yang dibuang keluarga, tapi seseorang yang berani melawan kutukannya sendiri demi satu orang yang percaya padanya. Laras membawanya pulang, merawat luka-lukanya sambil menangis tanpa suara, dan malam itu, saat tubuh Raka terbaring lemah di ranjang, Laras mencium punggung tangannya pelan dan berbisik. "Kamu sudah kembali, dan kali ini, aku yang akan menjaga kamu." Di luar rumah, angin malam meniup pelan, suara hutan tenang lagi, dan dunia terasa seperti berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi dua jiwa yang baru saja diselamatkan. Bukan dari orang lain, tapi dari luka mereka sendiri. Seminggu telah berlalu sejak perkelahian berdarah di tepi jurang itu. Desa Karangsari berubah menjadi pusat perhatian. Berita soal pria gila yang ternyata pewaris keluarga kaya viral di media sosial. Foto-foto Laras dan Raka tersebar di mana-mana dengan berbagai judul dramatis. Gadis desa selamatkan pria waras yang dianggap gila. Lelaki hilang ditemukan di sawah, disembunyikan keluarga demi warisan. Banyak yang tak percaya cerita itu nyata. Tapi bagi Laras dan Raka, setiap luka dan bekas pukulan masih terasa di tubuh dan hati. Malam itu hujan turun lagi seperti malam pertama kali mereka bertemu. Raka duduk di teras rumah, menatap langit dengan wajah yang lebih tenang, tapi belum sepenuhnya utuh. Terkadang ia masih terdiam menatap kosong, tapi ada saat-saat ketika ia mulai bicara dengan pelan. Suara baritonnya menggetarkan hati Laras, tak banyak kalimat, hanya sepotong, "Terima kasih." Atau, "Aku gak mimpi kan?" Dan setiap kali ia bilang begitu, Laras akan menjawab dengan senyuman yang menguatkan. "Ini nyata, Kak, Raka selamat sekarang." Pagi itu, suara mobil mewah berhenti di depan rumah Laras. Warga desa berhamburan keluar. Ada 4 mobil hitam dan seorang pria tinggi turun dengan kacamata hitam dan setelan jas biru yang mencolok. Laras menyipitkan mata saat pria itu berjalan ke arahnya. "Kamu Laras?" "Iya, siapa kamu?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku, Renald, aku saudara kembar Raka." Laras tercekat, Raka yang duduk di belakangnya membeku. Matanya melebar, lalu menatap pria itu seperti melihat hantu. Renald mendekat perlahan, berlutut di hadapan Raka sambil membuka kacamatanya. "Raka, maafkan aku." Hening, beberapa warga menahan napas. Laras gemetar melihat ekspresi Raka yang bergetar seperti hendak menangis, tapi air matanya tertahan di kelopak. "Kenapa? Kenapa kalian buang aku?" Lirihnya. Renald menunduk dan disitulah semuanya terungkap. Ternyata setelah kematian ayah mereka, keluarga besar mulai saling cakar untuk merebut posisi pewaris utama. Karena Raka adalah anak tertua dan lebih disayangi ayah, maka ia ditarget sejak awal. Sebuah kecelakaan mobil yang disengaja membuat Raka kehilangan sebagian ingatannya dan trauma berat, sementara keluarga memanfaatkan kondisi itu untuk menyatakan Raka tidak waras dan mewariskan semuanya pada Renald.
Tapi aku pengecut, ucap Renald lirih. Aku biarkan mereka buang kamu, karena aku takut mereka mengancamku juga aku. Aku salah besar, Rak. Laras menatap keduanya. Tangannya mencengkeram liontin yang sempat ia jahit kembali di malam sebelum kedatangan Renald. Sekarang kamu mau apa? Tanya Laras pelan. Renald berdiri tegak dan berkata, aku mau bawa Raka pulang, dia pewaris sah perusahaan Arya Satya Group, semua yang mereka rebut, itu haknya. Raka menunduk, dia menggenggam tangan Laras erat seperti anak kecil yang takut ditinggal lagi. Aku gak tahu, aku belum siap. Kamu akan didampingi, Laras bisa ikut, kami bisa bantu semuanya, pulihkan nama kamu, hidup kamu. Laras diam, tawaran itu besar, terlalu besar, tapi dia tahu. Dalam hati Raka masih ada luka yang belum kering. Malamnya, setelah semua mobil pergi dan Renald memberi waktu untuk berpikir, Laras duduk berdua dengan Raka di bawah pohon jambu tempat mereka biasa menjemur pakaian. Kalau kamu mau pergi, kamu harus pergi, bukan untuk mereka. Tapi untuk kamu sendiri, biar dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Kata Laras pelan. Raka menatapnya lekat. Tapi kalau aku pergi, kamu tetap di sini. Laras tersenyum meski hatinya nyeri. Aku bukan siapa-siapa, Kak, tapi aku akan tetap jadi tempat pulang kalau kamu butuh. Dan disinilah dilema terbesar Raka dimulai. Apakah ia akan kembali dan mengambil haknya yang dirampas? Atau tetap di desa dalam kesederhanaan yang menyelamatkan jiwanya? Saat pagi datang, sebuah keputusan harus dibuat, dan apapun yang terjadi, Laras tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah pertemuan itu, Raka masih belum mengambil keputusan. Renald telah kembali ke kota, menyediakan rumah dan dokter terbaik untuk pemulihan mental Raka. Mobil mewah itu terparkir sekali lagi di ujung jalan desa, menggoda dengan janji hidup yang nyaman dan nama besar yang siap dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi Raka ragu, bukan karena takut, tapi karena Laras. Tiap malam, Raka duduk di teras menatap Laras yang menggantungkan pakaian. Tangan kirinya tak pernah lepas dari liontin yang dulu. Ia genggam bahkan saat pikirannya porak-poranda. Kamu pernah percaya sama orang? Tanya Raka suatu malam. Pernah, jawab Laras pelan. Sampai akhirnya aku sadar yang paling bisa aku percaya cuma diriku sendiri sampai aku ketemu kamu. Mata Raka memerah, bibirnya bergetar. Hidupnya yang dulu seolah tak lebih dari kepingan kaca dan Laras datang sebagai tali yang menyatukan serpihannya. Siang itu, Raka berdiri di tepi sawah bersama kepala dusun dan beberapa warga Laras di sampingnya. Kamera televisi mulai datang, wartawan berkerumun, influencer dari kota menyodorkan mikrofon. Mas Raka, benarkah Anda akan kembali ke Arya Satya Group dan menggantikan posisi direktur utama? Raka terdiam, sekian lama suara-suara di kepalanya membisiki bahwa ia lemah, tak berguna, hanya beban keluarga. Tapi sekarang dengan Laras menggenggam tangannya, ia tahu siapa dirinya. Saya tidak akan kembali untuk membalas dendam, tapi saya juga tidak akan lari lagi. Hidup saya bukan milik siapapun, hari ini saya memutuskan saya akan kembali menjadi diri saya sendiri. Tepuk tangan membahana, tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Saat semua orang bubar dan Laras menuntun Raka kembali ke rumah, tiba-tiba suara tembakan memecah udara, tubuh Raka terhuyung, suara teriakan Laras mengguncang desa. Seseorang berjaket hitam muncul dari balik semak membawa pistol. Kamu gak boleh hidup, warisan itu milik kami. Kamu cuma orang gila, teriak pria itu. Raka jatuh tersungkur, darah mengalir dari bahunya. Laras berteriak minta tolong, warga berhamburan, pelaku mencoba kabur tapi Laras mengejarnya, melempar batu tepat ke kepalanya hingga pria itu tersungkur dan ditangkap warga. Ternyata dia adalah sepupu jauh Raka yang dulu pernah dipecat dari perusahaan karena korupsi. Dia takut Raka kembali dan menghancurkan semuanya. Di rumah sakit, Raka sadar dengan tubuh penuh perban. Laras duduk di sisinya menangis diam-diam. Raka memegang tangan Laras. Aku gak apa-apa, kamu selamat. Aku gak peduli aku selamat atau enggak. Yang penting kamu hidup, bisik Laras sambil menunduk. Laras, iya? Kamu ikut aku ke kota bukan sebagai pengasuh, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang aku pilih untuk aku jaga. Air mata Laras jatuh ke tangan Raka. Aku gak punya apa-apa buat ditawarin selain rumah kecil dan hati yang udah rusak. Tapi kamu punya keberanian untuk menyelamatkan orang yang bahkan gak kamu kenal, dan buat aku, itu lebih dari cukup. Beberapa bulan kemudian, Raka resmi dinyatakan pulih dan kembali sebagai direktur utama Arya Satya Group. Tapi dia menolak tinggal di penthouse atau rumah mewah.
Ia memilih rumah kecil di pinggiran kota yang ia bangun dari awal bersama Laras. Setiap minggu mereka pulang ke Karangsari mengunjungi warga, memberikan beasiswa dan menyumbang untuk rumah sakit jiwa. Gak semua orang gila karena lemah, kata Raka dalam salah satu pidatonya. Kadang dunia yang membuat mereka hilang arah, kita hanya perlu satu orang untuk percaya, dan semua bisa kembali. Kisah Laras dan Raka menjadi inspirasi nasional, diundang ke televisi, ditulis jadi buku dan bahkan difilmkan. Tapi bagi mereka yang paling penting bukan viralnya cerita itu, tapi keajaiban kecil yang dulu dimulai dari satu sawah di malam hujan, di sebuah desa terpencil yang kini tak pernah lagi menganggap jiwa yang sakit sebagai beban, tapi sebagai bagian dari keluarga yang pantas diperjuangkan.